Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpakan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kembali lagi sama saya Alex Putra dengan NIM 210421110 pada perkuliahan mata kuliah Administrasi Pertanahan, tepatnya pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai land reform di Indonesia. Baiklah, langsung saja ke materinya yang akan saya bahas. Yang pertama itu konsep dan definisi land reform sendiri. Nah, secara harfiah, istilah land reform berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata land yang berarti tanah dan kata reform yang berarti perombakan. Oleh karena itu, land reform secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Nah, namun land reform juga diartikan sebagai agrarian reform atau reforma agraria, yaitu menurut Budi Harsono, AP Perlindungan, Gunawan Wiradi, dan Tri Chandra Aprianto. Nah, mereka sepakat mengatakan hal yang demikian. Berikutnya, menurut Gunawan Wiradi, menegaskan bahwa reformasi agraria bukan sekedar hanya membagi-bagi lahan semata, namun bagaimana pasca redistribusi tanah itu. Nah, istilah land reform di Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, merupakan salah satu bagian dari konsep pembaruan agrarian reform atau reforma agraria yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Namun, seringkali antara agrarian reform dan land reform ini dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umum bahwa agrarian reform lebih luas pengertiannya dari land reform sendiri. Nah, land reform dalam arti luas. Dalam arti luas, menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pelaksanaan pembaruan hukum agraria yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Yang kedua yaitu penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial. Yang ketiga, diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemeriksaan terhadap rakyat melalui penguasaan atas tanah. Nah, berikutnya yang keempat yaitu perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan penguasaan atas tanah. Yang kelima, perencanaan persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan. Nah, sedangkan land reform dan arti sempit merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka agraria reform Indonesia. Berikutnya, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan land reform sendiri. Masalah yang pertama yaitu perombakan pembangunan kembali sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah. Yang kedua, perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan tanah, land use planning. Yang masalah ketiga yaitu penghapusan hukum agrarian kolonial dan pembangunan hukum agrarian nasional. Adapun landasan pelaksanaan land reform di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua landasan operasionalnya, yaitu pasal 7, pasal 10, pasal 55 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Dan yang ketiga yaitu landasan institusional, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pokok kegiatan land reform. Ada beberapa pokok kegiatan land reform yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama yaitu larangan menguasai tanah pertanian melampaui batas. Nah, di dalam kegiatan land reform ini, adanya larangan mengenai menguasai tanah pertanian yang melampaui batas, sehingga tanah tersebut dapat dibagi secara adil dan secara merata, dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Yang kedua itu larangan pemilikan tanah secara abstensi atau guntai. Yang ketiga itu pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan. Yang keempat itu pengaturan batas minimal pemilikan tanah pertanian serta larangan melakukan perbuatan
pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian yang terlampau kecil. Nah, namun dalam pelaksanaan land reform di Indonesia yang awal dilaksanakan yaitu pada masa Soekarno sendiri, itu ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, berikut ada 3 kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan land reform di Indonesia. Yang pertama yaitu ada beberapa pasal dari Undang-Undang Pokok Agraria yang bermasalah sehingga sulit diharapkan gitu. Karena permasalahannya ada Undang-Undang Pokok Agraria ini, pelaksanaan land reform tidak dapat berjalan baik gitu. Yang kedua itu kondisi sosial, politik, ekonomi yang tidak mendukung pelaksanaan program ini. Nah, pada awal-awal kemerdekaan, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak mendukung juga menjadi penghambat dari pelaksanaan land reform di Indonesia. Karena pada masa itu Indonesia masih belum bisa dikatakan stabil gitu. Yang ketiga yaitu menurut rumusan yang dibuat dari seperempat abad yang lalu, itu tepatnya tahun 1960, tidak ada tidak ada cukup tanah yang dibagikan kepada semua petani yang tidak memiliki tanah itu. Jadi tanah tersebut tidak cukup dimiliki oleh petani gitu, sehingga petani merasa kekurangan tanah pada masa itu. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya mengenai pelaksanaan land reform di Indonesia, yaitu ini sebenarnya pelaksanaan program land reform ini program pembaruan penting gitu yang dilakukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria sendiri. Namun di Indonesia pelaksanaannya ya pada tahun 1961 sampai 1965 itu dapat dianggap satu kegagalan. Sebab ketentuan-ketentuannya tidak mendukung untuk berhasilnya program-program dimaksud dan pertentangan politik antara kelompok komunis dan anti komunis terus meningkat selama periode tersebut. Dan land reform ini sebenarnya masih diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, khususnya untuk memperbaiki tingkat kehidupan para petani. Namun hanya saja ada ketentuannya yang masih perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah objek dan reform merupakan tanggung jawab pemerintahan dan masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu, dan reform ini suatu hal yang penting gitu, agar dapat terwujudnya pemerataan dan keadilan di Indonesia, terutama dalam hal pertanahan gitu. Namun ada beberapa hal koreksi yang perlu diperbaiki, seperti ketentuan ataupun peraturannya yang harus dijalankan lebih tegas lagi. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kelima ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sesudah dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.